Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, amin. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita semua tetap ada di dalam penjagaannya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Tetap diberikan kesehatan yang luar biasa, amin saudara. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kita datang ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri juga yang memberkati ibadah kami dari awal sehingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia. Kasih-Nya yang begitu besar memulihkan hidupku dan memulihkan hidup saudara semua. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus. Pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Katakan Engkau Allah yang setia. Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan Kau
kasih untuk cinta yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih darah-Mu sudah tercurah menanggung segala kutuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh datang di hadirat-Mu, membawa seluruh hati dan hidup kami untuk Engkau Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan lewat perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan lewat pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih atas segala kebaikan yang Kau kerjakan dan terus akan Engkau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau. Biarlah kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya satu Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, yang membawa kekuatan bagi setiap kami, yang membawa kesembuhan bagi setiap kami, yang membawa pemulihan bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Roh Kudus-Mu menjaga setiap kami jemaat-Mu Elkibo Tuhan, setiap orang yang menyaksikan Tuhan. Kami percaya mereka akan diberkati, mereka akan dilawan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersorak-sorai karena Engkau Tuhan, atas segala yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah sukacita surga itu tercurah atas setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita surga ada di antara kita. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita terima sukacita surga itu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Dapat rasakan kasih-Nya di
Saya yakin dan percaya sukacita itu ada di dalammu, juga ada di dalamku. Amin, saudara. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari sama-sama sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami terus meluap-luap penuh dengan sukacita yang dari surga ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat, berikan pewahyuan yang baru Bapa. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Apa yang ingin Kau sampaikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang suatu pemahaman tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah pernah mendengarkan hal ini. Saya mohon jangan dimatikan dulu, karena ada beberapa hal yang baru yang ingin saya tambahkan dari pemahaman ini. Mari kita baca dulu di Matius 25. Akan saya bacakan perumpamaan ini. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk belinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Jadi mari kita bahas satu-satu dari awal. Jadi kita tahu bahwa gadis itu kalau dalam konteks gereja itu menggambarkan gereja Tuhan pada akhir zaman. Kalau dalam konteks jemaat berarti secara pribadi orang yang menantikan Tuhan pada akhir zaman. Lalu dikatakan ingin menyongsong kedatangan mempelai pria. Jadi mereka itu menyongsong mempelai pria. Berarti mereka itu sebelumnya sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria itu. Mungkin mereka sudah dandan, mungkin mereka sudah ganti baju yang bagus. Dan dikatakan juga mereka itu menyiapkan pelita. Mereka sudah menyiapkan pelita mereka. Lalu di ayat 2 dan 3 dikatakan juga semua itu bawa pelita pada awalnya, dan pelitanya menyala. Yang membedakan dari gadis bodoh dan gadis bijaksana ini adalah yang gadis bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, sedangkan gadis bijaksana membawa minyak dalam buli-buli, cadangan minyak dalam buli-buli. Lalu dikatakan di ayat 5, "Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi akan datang saatnya
saya tidak tahu kapan, akan datang saatnya bahwa ketika kita semua sedang menanti-nanti mempelai itu datang, menanti Tuhan datang, kita semua mengantuk lalu tertidur. Dikatakan semua itu berarti yang gadis-gadis bijaksana dan bodoh, berarti semuanya tertidur, tidak ada yang tidak tertidur. Lalu ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah ini mungkin setelah kita menanti-nanti Tuhan datang, akhirnya mungkin semua gereja Tuhan pada waktu itu, mungkin semua jemaat tertidur. Tapi ada suatu saat di mana mungkin nabi-nabi Tuhan Tuhan memberikan pernyataan lagi, Tuhan datang sekarang, seperti itu. Atau tiba-tiba banyak pernyataan yang datang tiba-tiba, oh Tuhan datang sekarang. Itu yang dimaksud di ayat ke-6 ini. Mempelai datang, song-songlah dia. Karena kan tujuannya garis-garis itu memang satu itu, menyongsong mempelai pria. Nah, ayat ke-7 dikatakan garis-garis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi ini jadi ayat 78 tadi itu menggambarkan tiba-tiba setelah ada orang yang berseru itu, gereja-gereja itu tiba-tiba bangun dari tidur. Cepat-cepat. Jadi dan dikatakan mereka membereskan pelita mereka. Berarti pada waktu tertidur itu pelita mereka itu sebetulnya sudah redup-redup itu, mau hampir padam. Dikarenakan kan dia dan saudara itu pelita kami hampir padam. Jadi bukan berarti mati, tapi mereka itu pelitanya hampir padam. Tapi yang membawa minyak ekstra cuma gadis bijaksana, yang gadis bodoh tidak membawa minyak ekstra. Dikatakan juga bahwa gadis yang bijak itu tidak dapat membagikan minyaknya pada waktu itu, karena nggak akan cukup untuk dia dan untuk gadis yang bodoh. Jadi bisa dibayangkan minyak. Jadi pada waktu akhir zaman, demikian juga pada akhir zaman nanti setelah gereja Tuhan bangun lagi, itu kita tidak dapat bergantung pada siapapun, karena semua orang itu akan seperti kayak bangun dari itu. Jadi semua orang itu nggak akan cukup, nggak akan bisa menguatkan sesamanya. Mungkin gereja yang satu nggak bisa menguatkan gereja yang lain, orang yang satu nggak bisa menguatkan yang lain. Kita nggak bisa bergantung kepada pendeta kita, karena pendeta kita pun mungkin nanti cuma minyaknya itu cuma cukup buat diri mereka sendiri, nggak cukup untuk dibagikan. Mereka tidak bisa menguatkan bersama, tidak bisa menguatkan jemaatnya mungkin. Dan mungkin jemaat yang sudah menguatkannya juga tidak bisa menguatkan jemaat yang lain. Kita tidak bisa bergantung kepada teman kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita bawa secara pribadi, kita beli secara pribadi, itu akan diperhitungkan. Nah, dikatakan juga terus ayat 9 ayat B yang saya bacakan, dikatakan juga garis-garis bijaksana itu bertanya, lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Maksudnya adalah bahwa untuk beli minyak itu diperlukan harga, karena kita beli, dan diperlukan waktu. Jadi mereka harus datang ke penjual minyak, harus beli, dan ini nggak bisa mendadak seperti itu. Dikatakan kan, karena kapan waktu yang
pas untuk beli minyak? Kapan waktu yang pas untuk beli minyak? Itu bukan pada saat terakhir waktu mulai mau datang, terus kita beli minyak, nggak sempat, nggak bisa. Kapan? Sebelum tertidur, waktu menyongsong juga nggak bisa, nggak sempat. Waktu yang tepat untuk membeli minyak adalah sebelum menyongsong, sebelum cerita dimulai, sebelum menyongsong mulai pria, yaitu sebelum kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Itu adalah waktu yang tepat untuk membeli minyak itu. Kapan itu? Saya tidak tahu. Ya, sebaiknya kita mulai sekarang, karena kita nggak tahu. Kalau misalnya sekarang ternyata ini adalah waktu kerja tertidur, ya berarti kita semua sudah telat. Tapi kita berdoa supaya tidak seperti itu. Ya. Nah, minyak itu sendiri. Jadi minyak itu sendiri itu berbicara mengenai apa yang bisa dibakar, apa yang bisa membuat pelita itu menyala, apa yang bisa dikorbankan. Minyak itu berbicara mengenai itu, mengenai persembahan, pujian penyembahan yang bisa dibakar. Jadi belilah minyak itu. Nah, terus selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk membeli minyak itu? Nah, di ayat 12 dan 13 akan saya bacakan lagi. Ayat 12 dan 13. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi waktu itu gadis yang bodoh itu, mereka pada terakhir itu berhasil beli minyak. Cuma mereka itu sudah telat. Waktu ternyata pintunya sudah ditutup. Dan jawabannya dari yang menutup pintu seperti ini. Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Apa hubungannya? Aku tidak mengenal kamu. Jadi kita harus ada pengenalan akan Allah. Jadi bukan hanya sekedar oh iya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada, ya kita tahu Tuhan Yesus ada. Cuman bukan cuma sekedar itu, dan bukan cuma sekedar kita dimulai percaya oh ya aku percaya Tuhan Yesus ada. Bukan cuma seperti itu, tapi lebih ke arah kenal. Karena dikatakan di sini kan, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yang tidak mengenal kita itu Bapak mempelai pria. Jadi maksudnya apa? Jadi bukan berarti ya sebetulnya Allah mengenal dari tiap kita. Cuma yang dimaksud itu kalau misalnya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu berarti Allah lebih mengenal kita. Ya itu yang pertama. Itu yang pertama yang harus dilakukan untuk membeli minyak itu. Yang kedua dikatakan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Kan Tuhan Yesus kali berbicara mengenai berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Jadi berjaga-jagalah, berdoa, baca firman, puji Tuhan setiap hari. Paling enggak 1 jam sehari. Di ayat yang lain mengatakan demikian. Ya. Jadi Anda mengerti kan sekarang kenapa kok gadis itu dibilang bodoh dan bijaksana? Hanya karena yang satu bawa minyak, yang satu nggak bawa minyak. Karena karena bayangin aja, mereka semua itu sudah siap-siap semua, sudah siap-siap, mungkin bajunya bagus, mungkin ya sudah bawa pelita juga dan lain sebagainya, siap-siap mau ketemu mempelai pria. Demikian juga kita, mungkin kita sudah siap-siap, mungkin kita memperbaiki kelakuan kita, mungkin kita sudah siap-siap macam-macam. Ya kita mungkin pelita kita masih menyala, redup-redup. Tapi jangan lupa kita akan satu hal, yaitu berjaga-jaga. Dari situlah kita bisa membeli minyak kita. Itu harus
kita lakukan tiap hari. Dari situ kita mempersiapkan niat kita, berjaga-jaga. Jadi percuma kita semua sudah menyiapkan segala sesuatu itu untuk ketemu Tuhan Yesus, tapi ternyata kita lupa hal yang penting itu. Kita lupa mempersiapkan niat itu, kita lupa mempersiapkan berjaga-jaga itu. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya sendiri juga seringkali sulit untuk membuat kebiasaan yang baik seperti itu. Jadi mungkin saya akhir-akhir ini lebih sering membaca firman, tapi saya juga kadang-kadang jarang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Itu lebih jarang daripada membaca firman. Cuman saya juga ingin belajar. Saya juga ingin saudara juga belajar. Saya ingin kita semua ini belajar bersama-sama, kita bikin kebiasaan baru. Kita membuat kebiasaan baru. Kita nggak cuma membaca firman, kita juga muji Tuhan, kita juga berdoa. Kita berdoa untuk sama kita berdoa untuk sekeliling kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk dunia ini. Ya, dengan demikian kita dapat mengumpulkan minyak kita dan kita dapat masuk ke dalam pesta kawin. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu. Persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darahnya. Haleluya Yesus. Kau tukar hidupku demi
Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita semuanya. Engkaulah Bapa, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah yang sudah menebuskan dosa kami. Engkau Tuhan yang menyucikan segala pelanggaran kami. Engkau yang mengorbankan dirimu sendiri untuk menebus segala dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kira badalah bala masih Yesus, oh Yesus, Yesus. Ku panggil namamu Yesus. Rabadalabasi gabararama, syararalabaralabaralabasi, ralabaralabasi, ralabaralabasi. Terima kasih Bapa, Kau sudah mati bagi kami. Kau sudah menyelamatkan diri kami semua Tuhan, umat-Mu, umat yang percaya kepadamu. Kau yang menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami dan menyucikannya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari Bapa, kuduskan dan layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ini adalah roti dan anggur biasa, tapi kami percaya oleh kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, semua sudah menerima roti dan anggur? Semua sudah menerimanya ya. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Next. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Kami percaya kami sudah menerima karya keselamatan itu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga percaya bagian kami sudah dipersatukan kembali dengan-Mu Tuhan.
Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita diberkati, disembuhkan oleh Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan dan memberkati setiap hidup kita. Amin saudara. Saya percaya semua jemaat El-Gibor semua diberkati Tuhan dengan kesehatan. Semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang kita yang luar biasa. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Dialah Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allahku ya Tuhanku. Engkaulah Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama. Bagimu segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk lawatan-Mu Roh Kudus, untuk jamahan-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dan diberkati, sehingga kami boleh Tuhan merasakan damai sejahtera dan penyertaan yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasa sehat, kami merasa diberkati pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan saat ini umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Baca kasih Tuhan kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai, memimpin saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selamat pagi.